Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pengembangan penilaian non-tes. Nah, kita langsung masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengembangan penilaian non-tes. Apa sih arti dari teknik non-tes? Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Dalam proses pembelajaran, umumnya penilaian yang digunakan adalah teknik penilaian tes. Hal ini dikarenakan hanya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh guru saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa tersebut. Nah, selanjutnya di dalam aspek-aspeknya pada kurikulum K13 yang didasarkan pada K1 dan KD, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-hal yang seperti berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, kompetisi sikap, yang kedua, kompetensi pengetahuan, dan ketiga, kompetensi keterampilan. Nah, adapun jenis-jenis penilaian non-tes yaitu ada 5. Yang pertama ada observasi pengamatan, yang kedua penugasan, 3 kuesioner atau yang disebut juga dengan angket, yang keempat wawancara atau interview, yang kelima pemeriksaan dokumen. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan pengertian-pengertian dari jenis-jenis penilaian non-tes tersebut. Saya nanti akan lebih menjabarkan lebih lengkapnya apa sih pengertian dari jenis-jenis penilaian non-tes yang 5 tadi. Nah, selanjutnya kita akan memahami langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen non-tes tersebut. Ada berapa sih kita untuk memahami langkah-langkahnya? Yaitu ada 9 langkah dalam mengembangkan instrumen non-tes tersebut. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi instrumennya. Yang kedua, menentukan skala penilaian. Yang ketiga, menulis butiran instrumen. Yang keempat, menentukan penyekoran. Yang kelima, menelaah instrumennya. Yang keenam, menyusun instrumen-instrumennya. Yang ketujuh, melakukan uji coba. Bagaimana tentang instrumen-instrumennya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hasil uji coba yang telah dilakukan tadi. Jenis-jenis penilaian non-tes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang observasi atau pengawatan. Apa tentang observasi itu? Yaitu teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera penglihatan secara langsung. Nah, di dalam observasi ini terdapat tujuannya itu ada 3. Yang pertama ada observasi partisipatif dan non partisipatif. Yang kedua ada observasi sistematis dan observasi non sistematis, dan yang ketiga yaitu ada observasi eksperimental. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah menyusun observasi, yaitu yang pertama ada merumuskan tujuan, yang kedua ada merumuskan kegiatan, yang ketiga ada menyusun langkah-langkah, yang keempat ada menyusun kisi-kisi, yang kelima ada menyusun panduan observasi, dan yang ke-6 ada menyusun alat penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penugasan. Apa sih arti penugasan itu? Yaitu penilaian penugasan merupakan suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya itu memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada siswa. Kayak buatlah makalah tentang sistem pencernaan gitu. Jadinya tuh teknik penilaian ini tuh dapat diberikan secara individual maupun berkelompok, dan bisa berupa tugas, proyek, atau produk. Nah, sebenarnya seperti itu. Dan teknik dan produk ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam membuat suatu hasil karya. Teknik ini juga digunakan untuk menilai hasil kerja siswa, contohnya melukis, kerajinan tangan, dan hasil karya seni. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu seperti siswa membuat e-katalog yang berisi contohnya hewan vertebrata seperti itu. Selanjutnya membahas tentang kuesioner atau angket. Apa sih artinya? Yaitu alat penilaian berupa daftar pertanyaan pertanyaan tertulis ataupun tidak untuk menjaring informasi tentang sesuatu.
Nah, angket dapat digunakan untuk memperoleh informasi kognitif maupun afektif. Dan angket ini pun juga berfungsi sebagai alat pengumpul data. Data yang dimaksud itu berupa keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, pendapat mengenai suatu hal. Adapun kelebihan dan kelemahan angket, yaitu kelebihannya yang pertama ada dengan angket kita dapat memperoleh data dari sebuah anak yang banyak dengan membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Dan yang ketiga, dengan angket pengaruh subjektif dari guru dapat dihindarkan. Sedangkan dengan kelemahan angket yaitu yang pertama, pertanyaan yang diberikan melalui angket adalah terbatas, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas maka sulit untuk diterangkan kembali kepada siswa-siswanya. Yang kedua, kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak, jadi hanya mengandalkan salah satu anak saja. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun angket. Apa aja? Itu ada 6. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kegiatan. Yang ketiga, ada menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun panduan angket. Dan yang terakhir, menyusun alat penilaian. Saya akan memberikan contoh agar lebih paham untuk lebih dipahami lagi, yaitu guru membuat angket dengan format bagan tentang cara pembelajaran yang menurut siswa itu baik. Guru selalu memberikan post test di akhir pertemuan yang berisikan sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju, seperti itu. Nah, wawancara atau interview, kita memasuki pengertian dari wawancara, yaitu suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara percakapan atau dialog. Jadi kita memiliki narasumber, kita lakukan secara face to face. Nah, seperti itu. Apa dengan wawancara ini kita harus face to face? Ada pertanyaan yang muncul. Tidak, karena wawancara bisa dilakukan mungkin lewat, sekarang kan lebih canggih, banyak teknologi yang canggih untuk memudahkan kita jika dalam keadaan jauh, jika narasumber kita jauh, jadi kita bisa menelpon atau voice note. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan selain dengan face to face. Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai atau dengan narasumbernya ya, yang dimaksud anak yang di sini. Yang kedua, keterampilan pewawancara. Yang ketiga, pedoman wawancara. Selanjutnya kita membahas tentang pemeriksaan dokumen. Nah, teknik ini mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji dan juga dapat dilengkapi dengan cara pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Nah, valuasi mengenai kemajuan, jadi kita mengadakan valuasi tentang kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-teks juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumennya. Kita langsung masuk ke dalam contohnya saja. Jadi contohnya, guru tidak memberikan ujian akhir bila siswa dapat menunjukkan hasil karya atau nilai-nilai tugas yang dahulu pernah diberikan bila itu melebihi standar nilai yang ditentukan. Jadi diberikan tugas praktikum misalnya tentang sebuah karya. Jadi jika nilai sebuah karya atau praktikum tersebut sudah mumpuni untuk standar nilai yang telah ditentukan, berarti ya sudah itu digunakan. Jadi tidak menggunakan dengan tes tertulis seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika salahnya dari kami, benarnya pastinya dari Allah. Dibuka 2 pertanyaan. Jika belum paham atau ingin bertanya, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.